Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Ramadan. Saya dari kelas Sistem Operasi B. NIM saya yaitu 20.01.013.034. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem operasi itu manajemen memori. Langsung saja. Jadi pengertian. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ROM memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Oke, selanjutnya beberapa macam jenis memori, diantaranya yaitu memori kerja. Contohnya itu ROM, EEPROM, dan EEPROM. Kemudian ada RAM, kemudian cache memori. Kemudian yang kedua itu memori dukung atau memori pendukung, seperti contohnya floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Oke, selanjutnya manajemen memori. Terdapat dua manajemen memori, yaitu yang pertama, manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Yang kedua yaitu manajemen memori dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Selanjutnya itu manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja, yaitu yang pertama, alokasi memori berurutan atau contiguous allocation. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Dan dimana di sini mempunyai kelebihan, yaitu sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Dan kelemahan atau kekurangannya yaitu memori boros, tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Kemudian yang kedua yaitu alokasi memori tak berurutan atau non-contiguous allocation. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi page. Di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien. Kemudian dan sistem operasi masih dapat menyisip proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Di sini juga memiliki kekurangannya yaitu memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. Oke, selanjutnya penggunaan memori. Pencocokan ukuran informasi ke penggalan memori kerja disebut sebagai feed. Bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragmen. Peristiwa terjadinya fragmen disebut fragmentasi. Kemudian pencocokan atau feed dan fragmentasi. Beberapa jenis strategi pencocokan antara lain. Yang pertama, cocok pertama atau first feed. Pencocokan terjadi menurut antrian informasi. Yang kedua, cocok pertama berdaur atau cyclical first feed. Pencocokan tidak harus dimulai dari urutan penggalan memori yang pertama, tetapi dapat dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. Yang ketiga itu cocok terbaik atau best fit. Pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalan memori yang ukurannya pas. 4. Cocok terburuk atau worst fit. Informasi akan menempati penggalan yang ukurannya terbesar. Fragmentasi. Menurut proses terdapat dua macam fragmentasi. Yang pertama, fragmentasi internal. Kelebihan memori pada penggalan memori ketika penggalan memori itu menerima penggalan informasi yang berukuran kurang dari penggalan memori. Selanjutnya, fragmentasi eksternal. Penggalan memori bebas yang ukuran terlalu kecil untuk dapat menampung penggalan informasi yang akan dimuat ke penggalan memori itu. Contohnya proses. Oke, selanjutnya fungsi manajemen memori. Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori.
memori fisik di sistem komputer. Berikut ini fungsi manajemen memori diantaranya yaitu mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mengalokasikan memori dari proses yang telah selesai. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Yang keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Selanjutnya yaitu manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau pegging. Yang pertama, manajemen memori berdasarkan swapping atau pegging terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manajemen tanpa swapping atau pegging, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi, yang terdiri dari monoprogramming dan multiprogramming dengan pemartisian statis. Sini dapat melihat ciri-cirinya. Yang pertama ciri-ciri dari monoprogramming. Yang pertama hanya satu proses pada suatu saat. Yang kedua hanya satu proses menggunakan semua memori. Yang ketiga pemakai memuat program ke seluruh memori dari disk atau tape. Yang terakhir program mengambil kendali seluruh mesin. Kemudian multiprogramming terbagi dua, yaitu pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Yang kedua, pemartisian menjadi partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Selanjutnya, strategi penempatan program ke partisi. Satu antrian tunggal untuk semua partisi. Keuntungannya yaitu lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Kelemahannya yaitu proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Satu antrian untuk tiap partisi atau banyak antrian untuk seluruh partisi. Keuntungannya meminimalkan pemborosan memori. Kelemahannya dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi sementara antrian partisi-partisi lain kosong. Selanjutnya, manajemen dengan swapping atau pegging. Swapping pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Yang pertama, multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Jumlah, alokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kelemahannya dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi yang dipakai. 2. Merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Selanjutnya, pencatatan pemakaian memori. Yang pertama, pencatatan memori petabit atau bitmap. Kemudian pencatatan memakai linked list. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sistem body. Sistem body adalah algoritma pengelolaan memori yang memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner dalam pengalamatan memori. Karakteristik bilangan biner yang digunakan untuk mempercepat penggabungan lubang-lubang berdekatan ketika proses terakhir atau dikeluarkan. Mekanisme pengelolaan sistem body tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan dari sistem body yaitu mempunyai keunggulan dibanding algoritma-algoritma yang mengurutkan blok-blok berdasarkan ukuran. Ketika blok berukuran 2 kali dibebaskan, maka manajer memori hanya mencari pada senarai lubang 2K untuk memeriksa apakah dapat dilakukan penggabungan. Pada algoritma lain yang membutuhkan blok-blok memori dipecah dalam sembarang ukuran, seluruh senarai harus dicari. Yang kedua, dealokasi pada sistem body dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian kelemahan dari sistem body yaitu utilisasi memori pada sistem body sangat tidak efisien. Yang kedua, masalah ini muncul dari kenyataan bahwa semua permintaan dibulatkan ke 2K terdekat yang dapat memuat. Proses berukuran 35 KB harus dialokasikan di 64 KB. Terdapat 29 KB yang disia-siakan. Overhead ini disebut fragmentasi internal karena memori yang disisiakan adalah internal, terdapat segmen-segmen yang dialokasikan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.